Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya pada saat ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Saya bersyukur kalau saat ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah-rumah, dimanapun kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Haleluya. Dia adalah Allah yang selalu setia di tengah pergumulan, permasalahan hidup yang mungkin begitu berat yang saat ini sedang kita hadapi. Dia Allah yang selalu setia, yang menopang dan memberikan jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat karya kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, buat keselamatan, buat kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau limpahkan bagi umat-Mu ya Bapa sampai detik ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami angkat kepada Engkau Tuhan boleh menjadi dupa berbahagia menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Jesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari dengan iman, haleluya, katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, besar kasih setia-Mu. Ku percaya padamu. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku,
sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Katakan Yesus, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Percaya Tuhan, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya mujizat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kau setia. Kami percaya. Mari Bapak Ibu di rumah-rumah kita menyembah Dia. Kita tinggikan namanya. Kita agungkan Tuhan kita Yesus. Katakan Tuhan Engkau baik. Katakan Yesus Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, layakkan kami, ampuni kami Bapa. Haleluya, Kau setia, Kau setia. Kami tinggikan nama-Mu selamanya. Oh, layakkan kami Bapa. Oh Yesus, Kau layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali bersama dengan umat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk datang ke mezbah-Mu yang kudus, memuji-Mu dan menyembah Engkau ya Tuhan. Siapakah kami ini Engkau boleh melayakkan kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Bahkan kami beroleh akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Layakkan kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami umat-Mu Tuhan, agar sebentar benih firman yang ditabur oleh hamba-Mu menguatkan kami, menuntun langkah hidup kami untuk semakin hari semakin berharap dan bersandar kepada Engkau ya Bapa. Di tengah pandemi atau masalah pergumulan hidup ini Tuhan, biarlah Engkau menjadi satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Biar Engkau satu-satunya itu menjadi pengharapan dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah atas setiap kami Tuhan. Setiap umat-Mu yang melayani Engkau pada hari ini, apapun pelayanan kami urapi dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus. Lebih hamba-Mu sebentar ya Bapa, akan menyampaikan firman-Mu, curahkan hikmat pengertian dari surga, agar apa yang disampaikan merupakan perkataan Tuhan langsung untuk semua kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bila ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa roh jahat yang berusaha untuk mengganggu jalan ibadah kami Tuhan, ya bersehati kami usir, kami tengking semua kuasanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah atas setiap kami ya Tuhan. Layakkan kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan setiap kita yang percaya boleh berkata, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita menyatakan dengan iman, oleh darah anak domba yang akan berikan kita kekuatan. Oleh darah anak domba, segala masalah, beban, dan pergumulan hidup kita dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari dari awal dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, sekarang telah tiba keselamatan buat kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yuk semuanya, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi dengan iman, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak, Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus. Oleh darahnya setiap kita akan dipulihkan. Oleh darahnya segala masalah akan dituntaskan oleh Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita minta kuasa Roh Kudus mencurahkan hikmat pengertian dari surga, agar sebentar saat firman ditabur, firman itu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Menuntun langkah hidup kita untuk semakin hari semakin percaya, semakin yakin bahwa Tuhan kita sanggup menolong dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu setia, menopang kami, menuntun langkah hidup kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Tiada Allah dan Tuhan yang seperti Engkau dalam hidup ini Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan,
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari dari awal sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Dengan segenap hati sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya.
Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Saatnya tiba kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Siapkan hati. Sebelum kita terima firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa untuk sambut yaitu firman Tuhan. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan semua milik Engkau Tuhan, ku persembahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Terbukalah hati kami dan tertuju kepada Tuhan, memohon berkat, pertolongan dan perlindungan serta urapan-Mu yang boleh terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan, umat-Mu yang telah Engkau tebus oleh darah-Mu, yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah memperoleh jalan keselamatan. Kami perlu Tuhan urapan yang baru lewat kehidupan ini ya Bapa, yaitu lewat firman Tuhan. Sebab itulah Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang khusus dari Tuhan. Setiap kata kalimat yang Tuhan izinkan keluar dari mulut hamba, semua boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Tuhan, biarlah firman akan ditabur, pengurapan terjadi, dan tuntunan Engkau boleh tetap bekerja dari pertengahan ibadah sampai kepada akhirnya. Karena kami tahu Tuhan, di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut yaitu sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai tentang hidup yang dimerdekakan. Jadi kalau kita mau hidup dimerdekakan dan hidup dalam kemerdekaan yang sejati yang datang dari Tuhan, harus kita mencintai yaitu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yang dapat menuntun, membawa kita, memberikan pencerahan hati, jiwa dan pikiran, supaya hidup kita adalah hidup yang menuju yaitu keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai tentang keselamatan yang pasti, keselamatan yang Tuhan janjikan pada setiap kehidupan orang-orang percaya. Saudara kita semua, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di mungkin sedang berkendaraan, melihat atau mendengar tentang berita firman Tuhan, maupun setiap kita yang masih ada di rumah untuk bersama-sama berkumpul untuk dengar firman. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita lewat berita firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah satu kitab yang memang menjadi satu kitab nubuatan yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus setelah Yesus tinggalkan dunia selama 60 tahun lamanya. Alkitab mencatat, buku sejarah mencatat bahwa Tuhan Yesus tinggalkan murid-muridnya untuk pergi ke suatu tempat, yaitu menyediakan tempat di sorga untuk saudara kita semua yang setia sampai akhir kehidupan ini. Dan kitab Wahyu ini menerangkan, menceritakan tentang zaman akhir, di mana kita sekarang sudah mulai masuk ke zaman akhir, di mana kita harus mempersiapkan kehidupan kita, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, supaya setiap janji Tuhan yang Tuhan telah tetapkan lewat firman Tuhan terlaksana, terjadi di dalam setiap kehidupan umat yang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Rasul Yohanes adalah seorang murid Tuhan yang termuda pada waktu ia melayani bersama dengan Yesus. Selama 3 tahun setengah, usianya kurang lebih 30 tahun. Tetapi setelah Yesus tinggalkan dunia ini untuk tinggal di sorga, yang menetapkan satu kerajaan yang tidak pernah berkesudahan, kerajaan yang kekal, yang dijanjikan Tuhan pada setiap umatnya, yang mengambil bagian untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Maka Yohanes diberikan pewahyuan, nubuatan oleh Yesus sendiri setelah usianya 90 tahun. Dibawa ke suatu tempat di Pulau Patmos, disitulah Tuhan berbicara mengenai tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan setiap kehidupan kita ini harus mempersiapkan tentang zaman akhir ini, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan umatnya. Bukan bertanggung jawab memberikan firman supaya kita melakukan pada waktu kita menumpang di dalam dunia.
tetapi Tuhan bertanggung jawab atas keselamatan kehidupan kita. Dia akan tuntun kita lewat kuasa yang bernama firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah petunjuk yang memberikan petunjuk arah jalan kehidupan kita, supaya ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan terlaksana dan terjadi di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengungkap tentang kitab Wahyu di dalam pasal yang ke-22. Pasal yang ke-22 adalah kitab yang terakhir ya, yang ditulis oleh Tuhan Yesus, memberikan satu peringatan kepada kita, dan peringatan ini terlalu keras. Saya membaca dan merenungkan peringatan Tuhan kepada kita setiap orang percaya. Kalau kita melihat peringatan ini seolah-olah, ya katakan seolah-olah nih bahwa Tuhan sedang geram, sedang marah. Kalau bahasa Alkitabnya dikatakan sedang murka. Oleh sebab itulah mari kita cermati bersama apa yang menjadi ketetapan Tuhan pada pagi hari ini di dalam setiap kehidupan ini. Sebelum kita membaca kitab Wahyu pasal 22, kita akan membaca satu ayat. Saya mohon Bung Mikian membaca buat kita semua. Persiapkan. Ya, kita membaca dalam kitab Filipi 2 dulu, yaitu pasal kedua ayatnya ke-12. Filipi 2 ayatnya ke-12, apa yang ditulis di dalam buku kitab Filipi oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus kepada kita semua, menjadi satu peringatan, menjadi satu teguran bahwa kehidupan kita ini adalah orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Tolong dibaca Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tekanan firman Tuhan yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 12 ini, Rasul Paulus menekankan kepada kita semua, biarlah kita menjadi orang-orang yang taat dan melakukan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan rasa taat dan takut. Itu pekerjaan untuk keselamatan kehidupan kita semua. Kerjakanlah, dikatakan keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Jadi zaman akhir ini tidak boleh kita bermain-main dengan firman Tuhan. Karena kita tak percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap orang percaya. Bahwa setiap kita semua orang percaya sedang menantikan zaman akhir, yaitu zaman kedatangan Tuhan kedua kali. 2000 tahun yang lampau dia datang ke kota Yerusalem, dilahirkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberikan senantiasa jawaban pada setiap permasalahan pergumulan untuk hidup dalam kebenaran. Maka kedatangan yang kedua kali ini akan menjemput saudara kita semua yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu peringatan buat kita pagi hari ini supaya kita hidup di dalam kekuatan firman Tuhan. Lalu kita akan membuka peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kitab Wahyu pasal ke-22. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 22. Kita akan baca pertama dulu di dalam ayat yang ke-11. Wahyu 22. Akan buka bersama Wahyu. Tunggu sebentar, Bung Mikilan siapkan untuk membaca buat kita tentang kitab Wahyu ini. Wahyu 22, kita akan membaca dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Tolong dibaca buat kita semua, dan kita akan cermati apa yang Tuhan firmankan kepada kita sebagai suatu peringatan yang keras. Dan ini kita tidak lagi bermain-main dengan kehidupan ini, dan kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong dibaca Bu Mikilan buat kita semua. Tuhan memberkati. Wahyu 22 ayat 11 sampai dengan 15. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega,
yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya. Ini peringatan adalah peringatan yang sangat keras. Saya katakan seolah-olah Tuhan sedang geram, marah, memperingati setiap umat Tuhan bahwa keselamatan adalah jauh lebih penting daripada segala sesuatu harta duniawi. Oleh sebab itulah Tuhan merindukan tiap orang yang telah percaya kepada Tuhan menerima janji Allah, yaitu keselamatan yang pasti dalam hidup ini untuk menerima hidup bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita simak kembali dari ayat-ayat yang pertama sampai ayat ke-15 ini, ya saya akan bacakan kembali. Dikatakan ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Jadi bayangkan saudara, kalau Allah telah berbicara barang siapa yang berbuat jahat, terus berbuat jahat. Jangan berhenti, terus saja berbuat jahat. Lakukan kejahatan itu dengan sempurna. Allah itu sudah geram. Allah itu dapat diumpamakan seperti ayah yang mencintai seorang anak. Kalau anaknya ini sudah diperingati berkali-kali, nak, jangan bermain handphone terus dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Main handphone, main HP, lihat YouTube. Semuanya anak-anak sekarang demikian. Diperingati jangan. Nanti kamu sekolahnya akan mendapat nilai rendah. Nilai yang jelek. Nanti kamu tidak naik. Itu anak bandel. Terus aja main, dia tidak menghiraukan nasihat orang tuanya. Seketika orang tuanya dapat berkata, sekarang masa bodoh. Mau main HP, mau main, mau makan atau tidak, terserah. Ini seperti Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita, kehidupan ini adalah kehidupan bersama dengan sabda Tuhan, dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa yang berbuat jahat, terus berbuat jahat. Jadi kita disuruh terus berbuat jahat saja. Jadi rupa-rupanya Tuhan sudah murka, sudah marah, sudah membiarkan. Seringkali kehidupan kita ini hidup di dalam ketidaktaatan. Lalu selanjutnya dia berkata, barang siapa yang cemar, biarlah terus berbuat kecemaran. Berbuat jahat, silahkan terus saja berbuat jahat. Kalau sudah berbuat cemar, hidup terus di dalam kecemaran. Tetapi ada satu peringatan. Dikatakan ini, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang berbuat jahat, silahkan terus berbuat jahat. Tetapi ada suatu nasihat buat kita semua pagi hari ini. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Jadi ada dua hal yang kita simak bersama pagi hari ini. Kita dibawa arus yang bernama arus dosa, hidup dalam kecemaran, hidup di dalam kejahatan, hidup melawan firman Tuhan. Dan hidup di dalam suatu ketaatan, mentaati segala kebenaran, yaitu kebenaran yang bernama firman Tuhan. Jadi kehidupan kita ini sebagai umat Tuhan, kita tidak akan kuat hidup berjalan di dalam dunia ini dengan segala tantangan, segala rintangan, segala masalah, segala godaan yang senantiasa menggoda kehidupan kita, menjatuhkan iman, meruntuhkan iman kita, menjauhkan kita dari tata Tuhan, dan melepaskan keterikatan kita dari Tuhan. Jiwa yang melekat bisa terlepas dari yang melekat kepada Tuhan. Godaan terlalu banyak. Kita perlu yaitu sabda Tuhan yang menjadi satu peringatan di pagi hari ini. Biarlah peringatan ini boleh membawa kepada kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ya.
Lalu selanjutnya kita membaca dari ayat-ayat ini, ya. Tadi ayat 11 kita baca dikatakan, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi ada dua hal. Satu, hidup di dalam kebenaran, yaitu kekudusan. Tetapi yang satu, hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Tentu di dalam langkah kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita memilih bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran akan menuntun kepada kita masuk di dalam setiap janji-janji Tuhan. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-12, dia berkata, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku. Aku akan datang segera, datang untuk menjemput saudara kita semua. Jadi orang-orang percaya dengan iman dan tertuju kepada Tuhan sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, jemputan Tuhan untuk mengangkat kita dari dunia ini masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal yang hidup di dalam Tuhan? Kita menjawab bahwa setiap orang yang meninggal yang hidup di dalam Tuhan akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan dia diangkat oleh Tuhan masuk di dalam kemuliaannya. Dan itu yang disebut pertemuan di udara. Dan inilah yang sedang kita dambakan dalam setiap orang-orang percaya, bahwa kita sebentar akan bertemu dengan tatap muka dengan Allah yang kita sembah. Sekarang kita tidak melihat Allah kita. Ya, roh adanya. Kalau kita mau natap itu Allah kita, kita hanya membuka Alkitab, kita menatap pengajarannya, firman-Nya, petunjuknya, petuahnya, supaya kita dapat merasakan makna dan tujuan kehidupan ini, bahwa Tuhan akan memberkati lewat kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang membangkitkan kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kesucian Tuhan. Ya. Lalu kita lanjutkan selanjutnya di dalam ayat ke-13. Saya akan baca lagi ayat 12. Sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepadamu setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan itu adalah Allah pembalas. Kehidupan ini diumpamakan seperti kita sedang menabur. Nanti kita akan menuai. Kalau kita menabur tentang kebenaran Allah di dalam hidup ini, kita akan menuai kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan memberikan upah, dikatakan janji upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh. Ada kata sungguh-sungguh. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang dikatakan terkemudian. Dan yang awal juga yang akhir. Jadi Tuhan menutup dari awal pertama Tuhan ciptakan langit dan bumi, dan akhir daripada kitab Wahyu ini mengingatkan kepada kita supaya kita hidup dalam kebenaran, karena kebenaran ini akan membawa kepada kita hidup di dalam kemerdekaan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, dikatakan, aku akan baca kembali lagi di dalam ayat pasalnya ke-13 ini, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Lalu ayat 14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka yang akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi perjanjian Allah itu akan tergenapi kalau jubah kesucian, pemeliharaan hati kita ini dikuduskan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, menjaga kebenaran, menjaga kekudusan dalam hidup ini, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Ya, dikatakan di sini, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, kota yang disediakan bagi kita orang percaya. Lalu ayat 14, jawaban ayat 14 bagi orang-orang yang tidak taat dan tidak hidup di dalam kebenaran sabda Tuhan, dikatakan demikian ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Saya berpikir anjing-anjing dan tukang sihir tidak
ada di sorga. Jadi di sorga nggak ada anjing ya, bukan itu. Karakter, tetapi anjing-anjing dan tukang sihir. Tukang sihir adalah orang yang percaya kepada roh jahat. Ya, bukan percaya kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi dia percaya kepada roh kegelapan, roh jahat. Anjing-anjing berbicara tentang kehinaan hidup di dalam dosa. Berbicara tentang hidup di dalam dosa. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir dan orang-orang sondal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, dikatakan, dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi tidak masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Tidak menerima tentang janji Allah hidup bersama, memerintah bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itulah kita bersama-sama pada zaman akhir ini, di mana banyak godaan, banyak kesusahan, banyak tekanan, banyak yang menghimpit kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk menyimak bersama firman yang disampaikan Tuhan kepada kita dengan keras. Ya. Karena firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup ini. Sekali lagi dalam ayat 11 saya akan baca. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi kehidupan kita setiap saat kita mendengarkan firman, kita sedang dikuduskan diri kita supaya masuk di dalam kesempurnaan. Itulah yang menjadi satu peringatan di pagi hari ini supaya kita tetap menjadi orang-orang yang taat, kerjakan keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Dunia tidak akan menjawab, ya, segala sesuatu apa yang kita persembahkan hidup kita untuk dunia ini, kita akan membinasakan diri kita sendiri. Namun Tuhan akan menjawab segala sesuatu untuk jiwa dan roh kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan yang Tuhan telah persiapkan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Saya kira firman Tuhan begitu singkat, yang biarlah kiranya kita simak bersama firman ini, kita renungkan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu kita akan tutup dengan satu ayat penutup. Kita akan membaca kitab Wahyu 22 ayat ke-7. Tolong Mikrat membaca buat kita ya. Tablet saya masih terus. Wahyu 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Tuhan menekankan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kalau kita hidup dalam suatu ketaatan, mari belajar hidup ini taat. Seperti Tuhan contohkan. Tuhan adalah yang kita sembah adalah Tuhan yang taat. Dia melakukan segala kehendak Bapanya dengan suatu ketaatan untuk jalan keselamatan bagi saudara dan kita semua. Sebab itulah mari kita bersama-sama menjadi orang yang taat. Sekali lagi, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan ini. Berbahagialah. Ya, Tuhan akan datang kembali. Kalau Tuhan datang kembali, maka segala jerih lelah kehidupan kita ini, ya, Tuhan akan membalasnya. Sebab itulah mari belajar hidup setia. Belajar hidup taat. Belajar hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Karena segala sesuatu apa yang kita persembahkan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan akan membalas segala sesuatu ya melalui berkat-berkat rohani dalam hidup Tuhan.
kiranya memberkati kita semua dan kita tundukkan, kita masuk di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kembali kepada Tuhan. Tuhan, firman begitu singkat. Kami menerima di dalam langkah kehidupan ini supaya kami menjadi orang-orang yang taat. Kami akan mengajarkan, Engkau telah mengajarkan kepada kami dan kami akan mengerjakan segala sesuatu yang Kau perintahkan kepada kami dengan rasa takut dan gentar untuk masuk di dalam keselamatan yang Engkau janjikan buat kami. Sebab itulah Tuhan, materaikanlah firman-Mu di dalam setiap hati-hati kami, supaya firman yang kudus, yang suci, yang membawa kepada kami hidup dalam kekekalan ini Tuhan, boleh senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi gereja-Mu Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa firman Tuhan. Sebab itu pengurapan-Mu terjadi dalam setiap hidup kami, supaya kami bukan saja orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, tetapi kehidupan kami adalah kehidupan yang berbuat kebenaran, terus kebenaran terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh dapat masuk di dalam kemuliaan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, diagungkan dalam setiap kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang meneruskan pelayanan pekerjaan ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Gembala yang sudah memegang firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan boleh termaterai dalam setiap hati kita. Kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kekudusan yang sudah Tuhan berikan dalam firman kita, dan menjauhi hidup dalam kecemaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Gembala, memberikan kesehatan, kekuatan, dan terus memakai di masa tuanya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan bacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, minggu depan tetap ibadah online, ya. Tetapi kita akan lihat update dari pemerintah seperti apa, level PPKM seperti apa. Nanti kita akan lihat pengumumannya besok. Nanti jika ada perubahan akan diumumkan melalui WA Group. Ya. Kemudian yang kedua, jemaat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, dimanapun kita berada, ya. Terlebih pada saat kita keluar dari rumah, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan kita berusaha untuk menjauhi kerumunan. Dan sangat dihimbau sekali Bapak Ibu Saudara yang belum vaksin untuk segera vaksin, ya, untuk segera vaksin dimanapun, kapanpun, segera divaksin. Kemudian yang terakhir, kolekte, ya, kolekte dapat diberikan melalui QR code di layar yang telah disediakan. Ya. Puji Tuhan, itu saja. Mari sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Ya, sesuai dengan firman-Nya bahwa tanda-tanda zaman sudah terjadi, ya. Kita mau siapkan hati kita, gimana kita mau sambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita mau hidup nanti dalam kebenaran dan kesucian Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah, sekarang nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini
selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari dari awal sebagai doa kita. Haleluya. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, yang kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini dong generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doaku, ini doaku, ini doaku. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, Kau sudah sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai tuntas ya Bapa. Bahkan Kau sudah berfirman bagi setiap kami ya Tuhan. Meteraikan camkan setiap benih firman-Mu ya Bapa atas hidup kami. Ajari kami, didik kami untuk hidup senantiasa dalam kebenaran-Mu. Hidup dalam kesucian dan kekudusan-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini ya Bapa. Tanda-tanda zaman telah terjadi di sekitar kami Tuhan. Ajari kami umat untuk peka akan Engkau ya Bapa. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia Tuhan. Sampai Engkau panggil kami pulang ke rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Sekali lagi terima kasih buat benih firman-Mu Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur. Dan kami akan lakukan ya Bapa di dalam perbuatan dan perkataan kami. Tuntun langkah kami Roh Kudus. Terangi langkah kami. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin paham dan mengerti akan rencana-Mu atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Gembala kami. Berkati beliau di masa tuanya, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu, akal, budi-Mu, marifat melimpah-limpah kepadanya ya Bapa. Terus pakai Tuhan di masa tuanya untuk menjadi alat-Mu yang baik, dimanapun Engkau tempatkan beliau ya Bapa. Agar menjadi panutan, menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Berkati istri, anak, cucu, menantu, dan keluarga besar, dipersatukan oleh kuasa Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa yang maha baik. Berkati gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini. Pakai menjadi alat-Mu yang baik, agar menjadi berkat bagi lingkungan sekitar di tempat ini Bapa. Melalui perbuatan dan perkataan kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi para hamba-hamba-Mu, para anak-anak-Mu Tuhan, yang melayani Engkau ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi-Mu Tuhan. Curahkan roh yang melimpah-limpah kepada setiap pelayan-pelayan-Mu ini ya Bapa. Roh yang menyala-nyala untuk kami terus mau melayani Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena apa yang dapat kami balas kepada Engkau selain melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami titipkan ya Bapa, orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan di masa tua mereka.
roh sukacita, damai dan sejahtera-Mu Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka ya Bapa, agar masa tua mereka tetap berharap dan bersandar hanya pada Engkau saja ya Bapa. Berkati Tuhan para pemuda-pemuda kami di tempat ini, berikan kesehatan, kekuatan untuk muda-muda kami ya Bapa, agar mereka terus tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi tiang-tiang gereja-Mu ya Bapa, menjadi generasi penerus gereja-Mu di tempat ini Tuhan, agar melalui pemuda-pemuda kami ya Bapa, boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih Roh Kudus. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam Engkau ya Bapa. Berkati para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai level yang terendah Tuhan. Curahkan hikmat-Mu, akal budi-Mu, roh yang takut dan gentar akan Engkau limpahkan pada mereka semua Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan benar, dapat mengambil setiap keputusan-keputusan yang arif dan bijaksana yang dapat diterima dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar pemulihan terjadi buat bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kuasa bekerja atas Indonesia. Terima kasih Bapa, dan pakailah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pantai-pantai, dimanapun gereja-Mu berada ya Bapa. Berkati, pakai menjadi alat-Mu yang baik, agar Injil-Mu terus diberitakan di bangsa kami, agar semakin banyak jiwa-jiwa bertobat dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami ya Bapa, biarlah kiranya menjadi doa yang berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Doa syafaat dan doa berkat dan doa penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa penutup ya, doa berkat. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap aktivitas kehidupan ini ya Bapa, yang penuh dengan tantangan dan kesukaran, namun kami berlindung di bawah kepak sayap-Mu. Kami percaya di atas kuasa Engkau yang ajaib setiap langkah kehidupan kami, supaya kami boleh tetap menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber segala berkat, telah mempersiapkan berkat untuk kehidupan kami setiap saat dan setiap waktu dalam hidup ini. Oleh sebab itulah Tuhan, biar Engkau memberkati umat-Mu. Terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi, kekuatan iman yang baik dan sempurna yang datang dari Tuhan, kekuatan kesehatan yang senantiasa baik dan menuju kepada kami semua kekuatan. Berikan kepada kami damai, sejahtera lewat Allah Roh Kudus. Berikan kepada kami persatuan kasih, dan berkatilah kami, supaya kami saling satu dengan yang lain, saling mengasihi dalam Tuhan, boleh menjadi berkat buat diri kami, menjadi berkat untuk sesama kami, menjadi berkat untuk Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Ibadat telah selesai. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.